Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber cinta kasih, kami mengagungkan Engkau untuk cinta-Mu yang Engkau nyatakan secara sempurna dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Karena cinta-Mu, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Kami rindu juga untuk mendengarkan sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau mampukan kami semakin memancarkan cinta Kristus dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, secara umum tentu setiap orang berharap memiliki sahabat sebanyak-banyaknya dan tidak ingin dimusuhi atau memiliki musuh. Dimusuhi atau memiliki musuh itu melelahkan, menguras energi, membuat kita mudah emosi, dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak ingin mempunyai musuh atau dimusuhi, tapi terkadang musuh itu datang tanpa diundang. Kita nggak tahu apa-apa, nggak ada angin, topan atau badai, tiba-tiba WA kita diblokir. Dia tidak mau menyapa, kita dicaci maki dan lain sebagainya. Reaksi apa yang secara umum diekspresikan orang yang bermusuhan atau dimusuhi? Biasanya mereka saling mempertahankan diri, saling menjatuhkan, saling memaki, saling membenci dan lain sebagainya. Yang menarik, dalam bacaan dari kitab Matius, Tuhan Yesus itu memberikan ajaran bagaimana kita merespon mereka yang memusuhi kita dengan respon yang sangat berbeda. Matius 5 ayat 43 sampai ayat 44 menyatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi umumnya respon yang muncul saling membenci, saling memusuhi. Tetapi kalau kebencian dibalas dengan kebencian, maka rantai kebencian dan permusuhan tidak akan berhenti. Membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian, hanya akan melipat gandakan persoalan. Melalui ajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukitnya menegaskan bahwa yang bisa menghentikan kebencian adalah cinta. Yang bisa melenyapkan kejahatan adalah kebaikan. Yang bisa menghalau kegelapan adalah terang. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi semua orang bahkan semesta dengan segala keberadaannya. Allah mengasihi, tidak pilih kasih. Ia memancarkan sinar matahari dan menurunkan hujan kepada semua orang, baik orang yang baik dan yang tidak baik. Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Rupanya melalui ajarannya ini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu memberi standar yang lebih tinggi dalam hal mengasihi. Termasuk diantaranya mengasihi musuh dan mendoakan orang yang membenci kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman ini kita diingatkan pada kasih Allah yang sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Ia mengasihi semua orang, mendoakan orang yang menyalibkannya. Kiranya kasih Kristus dan teladan Kristus untuk mengasihi semua orang termasuk musuh itu bisa kita lakukan. Apakah dengan kekuatan sendiri kita bisa? Tidak. Tetapi kita mohon kasih Kristus menguasai hidup kita supaya kita dimampukan mengasihi semua orang, bahkan termasuk mereka yang membenci kita. Tuhan memberkati. Amin.